Selamat datang kembali di podcast Kolam Suara. Halo Sobat Cebur. Jadi gimana? Puasanya lancar? Ya, sekarang menginjak puasa hari kedua. Tapi tolong nih, Sobat Cebur ya, kalau lo punya temen yang bikin snap WA atau snap Instagram, apapun itu ya, kalau statusnya bilang, aduh gak kerasa ya lebaran tinggal 29 hari lagi atau 28 hari lagi, udah, tolong di blacklist. Karena itu jokes selalu ada di setiap tahun. Norak coy. Dan dia merasa paling lucu gitu dengan jokes kayak gitu, padahal udah basi itu, nggak tahu kemana. Ya, moga-moga puasa yang kedua hari ini berjalan lancar, tetap disehatkan, tetap semangat untuk beraktivitasnya. Ya, jadi pembahasan kali ini kita bakal membahas tentang jangan jadikan puasa menjadi tameng untuk bermalas-malasan. Nah, ini juga nih yang selalu menjadi penyakit di setiap bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan menjadi tameng terbesar, tameng utama untuk dalam tanda kutip boleh bermalas-malasan. Jadi gimana pembahasannya? Jadi sebelum pembahasan kayaknya kita baca tweet-tweet lucu dulu deh ya, yang biasanya bersinggungan dengan bulan puasa gitu. Karena gak tahu kenapa ya, gue kepikiran aja kayaknya lucu deh. Coba buka tweet lagi. Yang pertama nih, saat sholat tarawih. Yang pertama 3% sholat tarawih, 5% dengerin ceramah, 7% nyari ilmu, 10% ngumpul-ngumpul, 75% cuci mata. Konon katanya ya, ketika sholat tarawih sudah dilaksanakan, itu bidadari komplek, bidadari perkampungan, bidadari desa itu keluar semua. Biasanya cewek-cewek cantik kan itu jarang ya di rumah terus ya, atau yang sibuk kerja gitu, akhirnya dipersatukan di tempat yang mulia, di tempat masjid. Jadi sepulang atau pas mau berangkat ngeliat tuh ya, aduh pakai mukena yang cantik-cantik. Atau mungkin ya bagi yang cewek lihat cowok-cowok yang pakai koko kelihatan damage itu ganteng bangetnya, kelihatan pakai baju muslim pas lagi mau sholat taraweh. Itu kadang tuh jadi ajang momen nih. Tapi gue punya saran nih, kalau lu pengen deketin cewek, jadi lu umpetin sendal si cewek tersebut ya, bidadari soleha yang gak kalian kenal. Nanti kalian pura-pura ngasih deh sok-sok jadi pahlawan deh. Udah pakai dulu nih sendal gue daripada lu nyeker gitu. Padahal lu umpetin men. Silahkan pakai deh. Pasti dia, wah baik banget dia orang. Tapi tolong jangan sampai salah ngumpetin sendal ya. Tiba-tiba Anda ngumpetin sendal nenek-nenek dong. Waduh. Oke, lanjut ya. Dari siapa ini? Fani Erviani. Tadi Twitter tadi dari Kici K19 ya. Jadi biar nggak apa-apa, biar orangnya tahu nih bahwa seberapa receh dia statusnya. Rasanya puasa tahun ini banyak bolongnya ya. Habis dikit-dikit lapar terus. Apa cacingnya berubah jadi naga? Waduh. Kenapa tiba-tiba cacingnya? Skip. Ini jokes yang udah sering banget, tapi kenapa masih relate ketawa? Nggak tahu deh. Beda halnya sama yang tadi 29 hari nih menuju hari lebaran. Itu norak. Ini lucu nih. Pak Ustadz mau nanya dong, kalau kita mandi pas lagi puasa dan gak sengaja gayungnya ketelan, puasanya batal nggak? Aduh, batal deh. Soalnya salah satu syarat puasa tuh punya otak, kamu enggak. Aduh, gue sering banget sih lihat baca itu, coba tahu. Lucu aja gitu kalau baca ya. Lanjut dari Lentia Putri. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Emang bener ibadah. Tapi kalau tidurnya dari subuh sampai asar, bukan ibadah lagi. Itu mah latihan meninggal kali. Ya anjir ya Allah. Masa dari sahur, dari sholat subuh deh, bangun nanti asar, apalagi mau maghrib, wah itu latihan meninggal dong. Terus mana tingkat-tingkat ujiannya, menahan hawa lapar, haus dan sebagainya. Anda seperti orang pingsan atau latihan meninggal bener ya.
Jadi apa nilai puasanya? Nggak ada, tidak menahan apa-apa, cuma menahan iler doang paling. Itu juga kemana-mana. Lucu main lah ya. Dari Maftuh Gunardi, puasa tahun ini semoga nggak ada lagi status-status yang berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Ya. Ya memang ya, hal-hal yang manis tuh belum tentu setia. Kalau setia udah pasti manis. Gitu kali ya. Oke, terakhir dari Neneng ya. Awas kejahatan hipnotis di bulan puasa. Kata korban, saya seperti dituntun masuk warteg. Gak tahu kenapa-napa, gak tahu apa-apa. Blank seketika. Setelah kenyang, baru udah gue sadar. Aduh. Ada dong orang yang tiba-tiba kena hipnotis, larinya ke warteg. Setelah kenyang, baru dia sadar. Aduh. Iman Anda lemah. Itu kuncinya. Bukan karena dihipnotis dong. Iman Anda lemah. Orang hipnotis itu dibawa tempat kosong, tempat sepi, diambil harta perhiasannya. Masa dihipnotis supaya Anda kenyang? Sangat tidak berperi keimanan. Ya, itulah ya beberapa tweet yang lucu untuk hari ini. Ada yang mungkin ya masih Nora, masih zaman dulu, tapi ada yang masih lucu aja. Kecuali yang 29 hari menuju hari raya itu tuh, Nora banget tuh. Nora ya, itu menurut gue ya. Oke, pembahasan kita tadi tentang puasa tidak boleh menjadi tameng untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena biasanya salah satu pegangan nih buat orang-orang yang malas itu salah satu mengedepankan hadis dari Baihaqi yang tadi gua kutip ya dari NU Online. Jadi bahwasanya yang dari hadis tersebut, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Yang kita garis bawahi, tidurnya orang puasa adalah ibadah ya. Makanya kesannya dipolitisasi untuk bermalas-malasan, karena sudah puasa tadi, dan orang puasa itu bernilai ibadah, tidurnya dan bermalas-malasannya. Nah ini nih orang-orang, aduh, tulul dong. Ada kecuali deh, misal lu oke aja kalau malamnya lu itikaf, berzikir, baca Quran gitu ya, tadarusan. Ini yang ngomong kadang-kadang orang yang habis main kerambol, orang yang habis main catur sampai dari habis sholat taraweh. Iya aja kalau sholat taraweh. Oke lah, habis sholat taraweh sampai sahur terus tidur, bangun maghrib. Itu mana nilai pahalanya cuy? Habis main Mobile Legend setelah habis sholat taraweh, mana sholat tarawehnya sholatnya di rakaat terakhir doang. Main Mobile Legend sampai sahur, habis sahur makan banyak Portugal gitu, porsi tukang begal, makan banyak terus ketiduran sampai asar lagi. Itu jangan mempolitisasi, jangan mengedepankan boleh dong tidurnya orang ini mumpung pahala, ayo kita bikin pahala banyak, kita beribadah juga kok sama tidur sampai asar juga. Jangan jadi alasan loh. Apalagi nih ada orang yang tulul begini nih, sholat doa aja yuk, gue capek nih, lemas soalnya lagi puasa. Gimana Anda melaksanakan kewajiban satu tapi meninggalkan kewajiban lain gitu? Gue tuh nggak masalah ya kalau dia ngomong ya udah gue nggak mau sholat, udah gitu sampai situ aja. Itu kan masalah ibadah dia sama Tuhannya yang sering gue bilang. Tapi kalau dengan alasan dia, malas lah, capek gue lagi puasa, itu kan tulul ya, tulul banget, tulul lah, jelas lah. Masa dia melakukan kewajiban yang berleha-leha malahan yang seharusnya puasa juga nggak seperti itu, dan meninggalkan ibadah yang lain yang juga wajib gitu, sholat gitu kan. Aneh nih emang orang-orang kayak gitu tuh. Bahkan ya, nilainya puasa, maksud puasa itu sendiri adalah ya untuk melatih keimanan kita, untuk tidak tergoda dengan hal-hal lain. Sedangkan kalau tidur kan apa gitu, konsepnya apa?
Meningkatkan apa? Meningkatkan skill kita menjadi orang bermalas-malasan, orang kaum rebahan kan. Gitu ya. Jadi tidak ada gitu kayak challenge meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah. Itu dari mana dong? Dari mana? Kalau tidur aja, tidur kan kita gak inget, entah mimpi, entah kita bener-bener kayak orang pingsan gitu kan, karena habis begadang, habis main Mobile Legend, habis main karambol di pos ronda, habis cah-cahan sana sini gitu kan. Ya, ngapain gitu, tidak ada yang didapat dong nantinya. Terus lagi bermalas-malasan tidak ngapa-ngapain, tapi ketika mau buka puasa itu mau balas dendamnya kebangetan. banyak ini nggak harus orang yang malas-malasan ya, orang yang kita normal puasa dan melakukan kegiatan sehari-hari pun sama. Kayak aduh udah jam 3 nih, udah asar nih, kayak gua harus makan kolak kolang kaling, makan timun suri, makan gorengan banyak, pokoknya ya, makan ayam, opor ayam, makan ayam goreng, habis itu kita beli mie ayam, beli bakso, waduh, segala macam kita udah daftar list menunya nih buat dilahap. Tapi cuman minum doang, kadang minum teh atau minum susu atau satu macam makanan yang tadi disebut, itu udah kenyang banget. Nah itu mungkin adalah suatu keberkahan dari bulan puasa ya. Nah itu tuh kemarukan kita yang sudah ngelis, sudah taruh banyak, dan ketika kita udah merasakan satu macam warna, satu makanan, itu udah kenyangnya kebangetan. Jadi luar biasa ya, padahal kita tahu tapi terus mengulang tuh. Hari kedua kayak gitu, hari ketiga kayak gitu, sampai hari-hari terakhir. Hawa-hawa nafsu untuk buka, ini balas dendam tuh sangat menggebu-gebu bukan? Banget tuh. Ini gue gak ngomongin lain, termasuk gue kayak gitu, sama kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi kayak gitu, makan gorengan 3 dan ya minum 1 gelas, udah gitu kenyang banget. balik lagi tentang pembahasan yang jangan buat tameng bulan puasa menjadi hal bermalas-malasan gitu kan. Justru kayaknya kita tuh dilatih untuk terbiasa, untuk kayak menahan hawa nafsu, menahan makanan minum, tapi tetap konsisten dalam pekerjaan. Ada banyak yang ditolerir. Kalau kita kelihatan lesu awal-awal ya nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita harus nggak mau sekolah. Mungkin sekarang masih online ya, ketika nanti sekolah udah offline, udah kayak normal lagi, itu jangan jadi alasan untuk tidak sekolah, untuk tidak kuliah, untuk tidak kerja. Hey, Anda menahan hawa nafsu, Anda menahan haus dan makan seharian. Nah, keluarga Anda bisa menahan hawa makan, minum, lapar sebulan penuh dong kalau Anda tidak kerja. Iya kan, logikanya gitu kan. Bolehlah Anda bisa ketahan 1 hari nggak puasa bermalas-malasan, tapi keluarga Anda tidak bisa menahan hawa nafsu lagi, hawa haus dan lapar gitu untuk 1 bulan kalau Andanya tidak kerja. Iya kan? Jadi tidak boleh beralasan untuk bermalas-malasan ya, meskipun puasa juga. Toh biasanya juga makan atau enggak, puasa atau enggak, bermalas-malasan tetap sih ya. Iya sih ya. Jangan jadi alasan paling utama deh untuk serba-serba lelet segala macam. Kelihatanlah malas ya boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan selalu berkuar-kuar untuk ini itu, bermalas-malasan sekali Anda. Nggak relevan banget. Nah, jadi ya intinya itu ya, buat sobat ceber semuanya, jangan sampai puasa untuk hari ini dan kedepannya dijadikan untuk bermalas-malasan. Karena ya kalau malas aja udah gitu, maksud gua gitu. Kalau malas ya udah ngomong malas lah. Udah, jangan sampai mengedepankan kalimat puasa, kata-kata puasa untuk menjadi tamengnya, karena itu menurut gua mengotori makna dari puasa itu sendiri. Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang suci, bulan yang penuh pahala. Orang-orang harusnya berlomba-lomba beribadah, bukan berlomba-lomba untuk ngomongin malas-malasan.
ngomongin capek-capek, ngomongin lusu-lusuan. Nah, itu salah pengambilan maknanya. Jangan mengotori kalimat keindahan bulan suci Ramadan, puasa dengan ya udahlah males nih gua karena puasa. Iya, maksud gua kalau lu mau males-malesan ya udah ngomong males aja, nggak usah karena anjir gua puasa nih coy. Jadi kayaknya gua tiduran dulu deh, nggak masuk dulu, nggak kuliah dulu, nggak sekolah dulu, nggak kerja dulu. Itu tulul kan, tulul banget. Jadi untuk sobat cebur, itu dia ya pegangan di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ke depannya. Jangan sampai puasa menjadi tameng untuk jadi malas-malasan. Kalau Anda malas, ya sudah malas saja. Tidak boleh mengedepankan atau mengeluarkan kata-kata karena puasa, karena ini saya lemas gitu kan, karena seharian tidak makan. Udahlah, jangan mengotori bulan suci Ramadan dengan kalimat itu. Ya. Tapi moga-moga kalau sobat cebur enggak ya. Sobat cebur selalu bersemangat karena ini sebagai momen kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan daya kerja kita tentunya ya. Moga-moga ini bukan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Itu aja, semoga puasa hari ini lancar dan tidak bermalas-malasan. Semangat bekerja, semangat berpuasa, dan semangat mengejar pahala ibadah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. See you next time.